Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Dian Hastari, CGP Angkatan 10, Kabupaten Sleman dari SMA Negeri 1 Minggit. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Untuk koneksi antar materi modul 3.1 kali ini, ada 1 pertanyaan pemantik dan 14 panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, pertanyaan pemantik. Untuk kegiatan pemantiknya, ada 1 kutipan dari Bob Talbot, yaitu mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Pertanyaan pemantik yang pertama, dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Dari kutipan tersebut, yang saya pelajari adalah bahwa sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki tugas untuk menuntun dan mengantarkan murid agar dapat mandiri bisa dikatakan sangat-sangat penting. Namun, dalam menuntun dan mendidik, kita tidak boleh lupa bahwa kita juga harus membentuk pribadi murid yang berkarakter dan memiliki budi pekerti yang baik, itu juga tidak kalah penting. Dan sebagai pendidik, tentunya kita sering dihadapkan pada permasalahan atau dilema etika. Namun, dalam membuat sebuah keputusan, kita harus selalu berpihak pada murid serta nilai kebajikan. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai atau prinsip yang kita anut adalah nilai atau prinsip yang berbasis pada nilai kebajikan universal, sehingga nilai atau prinsip tersebut tentu akan berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Pada materi 3.1, saya belajar bahwa dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai atau prinsip yang mengandung kebajikan universal, tentu secara langsung akan berlaku dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Pertanyaan pemantik ketiga, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam mengambil keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan, tentu saja memperhatikan kebutuhan murid yang bertujuan agar murid dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Tentunya, langkah dalam proses pembelajaran menggunakan pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, serta menyelipkan PSE dan menyesuaikan gaya belajar murid sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Pertanyaan pemantik berikutnya, ada sebuah kutipan, yaitu pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Pertanyaan pemantiknya, menurut
Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Kutipan tersebut jika dihubungkan dengan pembelajaran yang telah saya alami adalah bahwa kita sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran berperan dalam membentuk murid yang berkarakter, memiliki etika yang baik sesuai nilai-nilai kebajikan universal, serta dapat mengantarkan dan menuntun murid menjadi manusia yang mandiri serta berbudi pekerti yang luhur. Berikutnya ada 14 panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran atau koneksi antar materi pada modul 3.1 kali ini. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Patra Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Patra Triloka yang pertama yaitu Engarso Sumtulodo, artinya mendidik sebagai pemimpin harus bisa menjadi teladan dalam menerapkan ilmu-ilmu atau prinsip kebajikan universal bagi murid-muridnya. Patra Triloka yang kedua yaitu Engmadyo Mangunkarso, artinya pendidik harus bisa memberi motivasi dan dorongan kepada murid agar bisa berkembang sesuai bakat dan potensinya. Pendidik menempatkan diri sebagai fasilitator. Patra Triloka yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, artinya pendidik harus bisa memberdayakan murid. Dalam proses pembelajaran, guru tidak mengontrol murid tetapi memberdayakan murid agar bisa mengontrol dirinya sendiri berdasarkan pada nilai kebajikan. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai atau prinsip yang tertanam pada diri kita tentu akan berpengaruh pada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Jika nilai yang ada pada diri kita adalah kedisiplinan atau taat pada peraturan yang berlaku, maka keputusan yang kita ambil juga akan cenderung berdasarkan pada prinsip peraturan yang ada. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan dari suatu kasus. Coaching dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kasus. Melalui proses coaching itu, kita bisa menggali informasi untuk melakukan 9 langkah pengujian keputusan. Harapannya, keputusan yang kita ambil bisa tepat dan bertanggung jawab. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kompetensi sosial emosional atau KSE seorang guru sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan masalah dilema etika. KSE yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab mutlak diperlukan oleh seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Ketika seorang pemimpin sudah memiliki kompetensi sosial emosional, maka kepandaian sosial emosionalnya sudah terbentuk, sehingga suasana kebatinan yang mindfulness bisa mendukung seseorang dalam pengambilan keputusan.
Keputusan yang diambil pun keputusan yang tidak tergesa-gesa dan sudah melalui pertimbangan yang matang. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan kembali pada nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Ketika seorang pendidik sudah memiliki nilai dalam dirinya, maka akan dapat mengenali kasus tersebut berkaitan dengan moral atau etika. Kemudian, pendidik dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab berdasar nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang diambil sesuai dengan paradigma dilema etika dan prinsip pengambilan keputusan serta melalui 9 langkah pengujian keputusan. Jika keputusan yang diambil sesuai dengan hal tersebut, maka keputusan tersebut sudah tepat meskipun tidak bisa memenuhi keinginan atau bisa dikatakan menyenangkan semua pihak. Pertanyaan ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan saya adalah ketika mengalami paradigma dilema etika individu lawan kelompok, karena keputusan yang diambil pasti tidak bisa memenuhi keinginan semua pihak dan kadangkala menyebabkan dampak di kemudian hari dari keputusan yang diambil. Pertanyaan ke-8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan akan berpengaruh pada pembelajaran yang memerdekakan murid, di mana keputusan yang diambil adalah keputusan yang harus berpihak pada murid. Keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran adalah untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika seorang pemimpin pembelajaran mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid, maka akan berdampak positif dalam menuntun perkembangan potensi atau bakat murid. Potensi atau bakat murid tersebut yang nantinya akan berguna bagi masa depannya. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya tarik dari pembelajaran modul materi ini adalah keputusan yang tepat merupakan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan juga harus melalui beberapa tahap agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya adalah bahwa dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta dilakukan oleh seorang pemimpin, tetapi harus berdasarkan paradigma dilema etika, prinsip,
dan harus diuji melalui 9 langkah pengujian keputusan. Hal yang tak terduga adalah bahwa keputusan yang diambil kadang tidak harus sesuai peraturan saja, tetapi bisa berdasarkan nilai kebajikan yang lain, misalnya rasa kemanusiaan. Pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengambil keputusan dalam situasi moral dilema. Perbedaannya dengan yang saya pelajari di modul ini adalah saya mengambil keputusan hanya berdasarkan koordinasi dan kolaborasi, sehingga kadang saya tidak melihat nilai kebajikan yang lainnya. Akibatnya, keputusan yang saya ambil terkesan kaku dan kurang bijaksana. Pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, sangat mengubah bagaimana cara saya mengambil keputusan. Sebelumnya, saya mengambil keputusan hanya dengan koordinasi dan kolaborasi. Tetapi sekarang saya bisa menerapkan paradigma dilema etika, prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengujian keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil bisa tepat. Pertanyaan ke-14 atau terakhir. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul 3.1 ini sangat penting dipelajari sebagai individu ataupun sebagai pemimpin, karena salah satu tugas pemimpin adalah mengambil keputusan dalam berbagai situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, materi pada modul ini sangat bermanfaat sebagai dasar seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil bisa tepat dan bertanggung jawab. Demikian koneksi antar materi modul 3.1. Saya Dian Hastari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.